Ini kita rencana mau jemput Herman. Ya, kita jemput dia stay di sini. Situasi kondisi memungkinkan kita akan coba juga ungkap yang namanya tanjakan Emen. Kesian nih almarhum Emen. Apa-apa kecelakaan disangkutin sama dia. Dan kita juga pengen tahu tentang interaksi makhluk-makhluk yang ada di seputaran Tangkuban Perahu, terutama dalam kasus Sangkuriang. Iya, kalau secara syariat Islam kita nggak boleh meyakini kalau gunung itu memang terbuat karena perahunya Sangkuriang. Yang penting kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, betul. Jadi keyakinan kita jangan sampai melenceng. Melenceng, ya. betul. Tetap harus kepada Allah. Yang satu aja, yang nomor satu. Yang saya ketahui tentang legenda Sangkuriang adalah ada apa sih? Tidak tahu. Ya tahu dari sekolah dulu waktu belajar Pak, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan liputan di Bandung, tepatnya di Tangkuban Perahu. Ini undangan dari Korwil Bandung untuk pertama kali kita liputan. Mudah-mudahan kita liputan berjalan lancar ya Mas, tanpa ada hambatan kendala apapun. Karena untuk masuk ke sana kita harus sudah divaksin. Iya. Mas Dian udah divaksin? Udah. Udah ya? Udah. Ya kita berdoa aja semoga tidak ada yang apa-apalah. Pokoknya intinya itu aja. Oke. Ya, siap. Kita bagaimana nanti di sana tetap di Siar Dalam Gelap. SDG Go to Bandung. Tepatnya Tangkuban Perahu. Ngopi wah. Kulo sarencang badhe tindak wonten Gunung Tangkuban Perahu Bandung. Ngopi wah. SDG Go to Bandung, tepatnya di Tangkuban Perahu. Kopi wah. SDG Go to Bandung, Tangkuban Perahu. Kopi wah. SDG Go to Bandung. Satu komando. SDG Go to Bandung. Ngomong istri. SDG Goes to Bandung. Bismillah, semoga liputan kali ini membawa hikmah untuk Sangkuriang. Salah ya, kita. SDG Go to Bandung, Tangkuban Perahu. Siar Dalam Gelap. SDG Go to Bandung, Tangkuban Perahu. Langsung edit part 2, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Siar, dimanapun Anda berada. Insya Allah pada pagi hari ini, saya beserta kru dari Siar Dalam Gelap akan melakukan perjalanan ke daerah Bandung. Tepatnya ke Gunung Tangkuban Perahu. Insya Allah kita akan mengadakan beberapa kegiatan di kawah Gunung Tangkuban Perahu. Dan tentu saja akan ada proses mediumisasi tentang legenda Tangkuban Perahu. Baiklah sahabat Siar, ikuti terus perjalanan kami ke kota Bandung, tepatnya ke Gunung Tangkuban Perahu. Ada apa di Tangkuban Perahu? Apakah betul legenda yang telah memasyarakat tentang Sangkuriang dan juga ibunya
betul-betul terjadi atau hanya sekedar legenda atau cerita rakyat. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, Jak, kita berangkat. Oke teman-teman, Bang Lebi sudah selesai. Ayo kita serang. Sebentar kita baru keluar. Assalamualaikum saudara-saudaraku yang Allah selalu berikan kerahmatan. Posisi sebelah mana posisi? Kang Herman, poster di mana poster? Ya, bilang. Pak, di KM 57 ngapain? Dian. Ini kita rencana mau jemput Herman. Ya, kita jemput dia stay di sini dan sekaligus kita sedikit istirahat dan ngisi bensin, isi perbekalan juga. Setelah itu kita langsung menuju TKP Gunung Tangkuban Perahu. Om Didi gimana kondisi Om Didi? Alhamdulillah. Tadi sempat Macet. drop. Ente sempat drop. Sempat drop lagi. Wah, insyaallah sehat-sehat. Doain aja. Bismillah. Udah diobatin sama guru ngaji. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kita telah sampai di KM 57. Perjalanan cukup menguras energi karena kita sempat mengalami kemacetan di Tol Layang. Katanya sih ada insiden kecelakaan, tapi kita nggak melihat ini apa namanya. Nah tuh Herman tuh, Herman tuh yang pakai celana biru. Insya Allah kita akan melakukan liputan di Gunung Tangkuban Perahu. Kita akan sedikit mengungkap tentang legenda Sang Kuryang bersama Dayang Sumbi. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran pada legenda tersebut. Ya, Andra, ada pertanyaan, Andra? Ini Pak, kelengkapan tim gimana Pak dalam perjalanan kali ini? Tim alhamdulillah full tim, walaupun memang ada beberapa yang nggak bisa hadir berkenan dengan sakit. Tetapi intinya sih insya Allah kita timnya itu kurang lebih sekitar 16 ya. Kurang lebih 16 orang yang ikut meluncur. Kita insya Allah juga nanti akan bermalam di salah satu villa di kota Bandung, di daerah Punclut, sebagai tempat istirahat kita. Dan mudah-mudahan kalau memang situasi kondisi memungkinkan, kita akan coba juga ungkap yang namanya tanjakan Emen. Kesian nih almarhum Emen. Apa-apa kecelakaan disangkutin sama dia. Apa-apa disangkutin sama dia, padahal dia setelah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada dia. Ya, kita akan sedikit mengungkap juga tentang mitos tanjakan Emen. Ya, mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim bisa mengambil sikap terbaik terhadap mitos-mitos tersebut. Sehat ente? Sehat, Bah. Alhamdulillah. Kayak dari gunung Mendaki, Bah. mendaki. Iya. Oh, pantas. Percaya nih ente pendaki. Tahu nggak artinya pendaki? Apa tuh, Bah? Jangan deh. Oh, Ini ada siaran soalnya. Siap. Takut tuh ente merasa besar kepala. Jangan, Bah. Jangan ya. Iya. Kecilin aja kepalanya. Misal kepala itu lele, Bah. Iya. Oke, sahabat siar. Mudah-mudahan kondisinya juga kondusif. Situasi di Kawah Ratu Tangkuban Perahu juga nggak turun hujan. Karena memang situasi di sana akhir-akhir ini sering hujan. Dan mudah-mudahan yang kita berharap semua tim kru mendapat perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga acara liputan dapat berjalan dengan lancar. Iya, kita nggak tahu apa yang terjadi nih, deg-degan juga. Oke, saya mau belanja dulu, ngisi perut, lapar. Tukang tahu mana, Man? Tukang tahu soalnya, Bah, tempat ngopi Herman. Alhamdulillah sahabat siar sekalian, kita ini sedang berkumpul di rest area kilometer 57 untuk menuju Tangkuban Perahu. Kita mau liputan insya Allah. Jadi mohon doanya sahabat siar sekalian ya. Kita akan ke Tangkuban Perahu untuk kembali merajut cerita yang sempat tertunda sebentar. Insya Allah pesan saya tetap jaga
iman, ilmu, dan amal kita. SDG Go to Tangkuban Perahu. Alhamdulillah, kali ini bersama tim SDG kita akan ke Tangkuban Perahu. Semangat, bismillah. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Go to Tangkuban Perahu. Let's check it out. Bismillah. Alhamdulillah Pak, udah sampai mana nih Pak perjalanan kita? Alhamdulillah kita udah memasuki tol Cipularang, tepatnya di KM 72.800. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar perjalanan. Ini sambil ini Pak, menunggu sampai gitu. Oke. Ada beberapa pertanyaan gitu Pak yang mau disampaikan. Oke, yang nanya ini ya. Iya, ada yang nanya Pak. Nah, mana Ndra? Untuk pertanyaan yang pertama itu, kenapa SDG bisa langsung bisa tertarik untuk liputan ke Tangkuban Perahu Pak? Ya, pertama sih ide itu muncul begitu saja ya. Tiba-tiba terpikirkan untuk ingin menindaklanjuti ataupun mengetahui lebih lanjut tentang fenomena Tangkuban Perahu. Apalagi dari informasi yang kita terima juga sudah mulai adanya kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan tradisi dan adat gitu, terhadap kawah ratu yang ada di puncak Tangkuban Perahu. Terus sekaligus ini juga bisa kita ambil sebagai satu informasi dan pelajaran tentang bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam mengambil sebuah cerita legenda gitu. Apakah sekedar cerita ataupun memang bisa dijadikan sebagai satu keyakinan dan lain sebagainya. Karena mungkin sahabat-sahabat kita masih belum paham tentang fenomena atau sesuatu yang disebut dengan legenda atau mitos gitu. Ya, karena kadang pola pikir kita sudah terbentuk gitu. Sudah terbentuk dari kata-kata seperti itu. Sudah tercetak, terbentuk. Dan kita juga pengen tahu tentang interaksi makhluk-makhluk yang ada di seputaran Tangkuban Perahu, khususnya mengenai cerita Sangkuriang dengan Dayang Sumbi, yang kalau menurut cerita rakyat tersebut merupakan ibu kandungnya sendiri, seperti itu. Insya Allah. Intinya sih kita mencoba mengambil sebuah pelajaran lah. Mudah-mudahan ada hikmah di balik liputan kita di Tangkuban Perahu. Begitu Ndra, kurang lebihnya Ndra. Masih ada pertanyaan lagi nih Pak? Boleh? Ini Pak, menyikapi kan Indonesia ini kan banyak legenda-legenda gitu Pak, seperti Malin Gundang gitu kan, Danau Toba tentang kisah ikannya gitu, terus salah satunya ini Tangkuban Perahu. Sebenarnya dulu tuh asal muasalnya atau mata airnya tuh cerita legenda itu dari apa sih Pak? Sampai meluas gitu lah, Indonesia tuh terkenal lah gitu tentang legenda itu sendiri. Oke. Jadi kalau kita bercerita tentang asal usul sebuah cerita memang sangat sulit, apalagi yang berkaitan dengan legenda. Legenda itu boleh dikatakan sebuah cerita rakyat yang beredar tentang sejarah atau asal usul satu tempat, satu keadaan, satu satu wujud gitu. Jadi legenda itu khusus bercerita cerita rakyat yang khusus tentang terjadinya satu kejadian atau satu tempat atau satu daerah gitu. Itu yang disebut dengan legenda. Sedangkan asal usul daripada cerita rakyat ini memang sangat sulit untuk dicari tahu, khususnya tentang cerita Sangkuriang, karena memang cerita ini sudah berlangsung mungkin ratusan tahun yang lalu. Cerita tentang asal muasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Jadi kalau cerita Sangkuriang itu memang asal muasal Gunung Tangkuban Perahu itu karena perahu yang ditendang oleh Sangkuriang. Ya, saking dia menahan emosi, perahu yang dia bikin semalam suntuk itu ditendang sehingga jatuhnya itu tangkup
tengkurap ya, tangkup, telungkup gitu. Dan mirip perahu. Memang Gunung Tangkuban Perahu itu sangat mirip dengan perahu yang tungkup gitu, tangkup gitu. Ya, jadi itu salah satu makna dari apa yang kita ketahui dengan cerita legenda, cerita rakyat. Sedangkan kitab-kitab sejarah yang berkenaan dengan sejarah tanah Jawa dan lain sebagainya itu tidak memuat atau berisikan tentang legenda tersebut. Cuman saya yakin para orang tua dulu, para leluhur kita yang menciptakan atau yang membuat karangan cerita tersebut, pasti mereka ada maksud, ada hikmah, ada tujuan kenapa cerita itu disebarluaskan, diceritakan kepada generasi-generasi di bawah mereka gitu. Nah ini yang saya coba akan gali, ada nggak sih maksud, tujuan yang membawa manfaat terhadap cerita tadi, hikmah. Diberikanlah sebuah cerita. Kalau misalnya cerita maling kundang, kita udah sama-sama ketahui tentang durhakanya seorang anak kepada ibunya. Hikmah yang kita bisa ambil dari cerita legenda maling kundang, batu yang berwujud manusia, itu adalah kedurhakaan. Hati-hati terhadap kedurhakaan, dan juga harus waspada ketika orang tua kita mengucapkan sumpah serapah yang semuanya bisa saja Allah kabulkan dalam sekejap mata gitu. Jadi hikmahnya seperti itu. Tentang kejadian itu benar terjadi atau tidak, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu gitu. Termasuk cerita Sangkuriang. Ini sungguh sangat menarik. Dan kita pengen tahu dari versi gaibnya, apakah cerita Sangkuriang ini pun sama dari versi gaib atau memang berbeda dari versi gaibnya tentang cerita Sangkuriang itu sendiri. Ini menarik. Dan mudah-mudahan kita intinya itu bisa mengambil satu manfaat dari dialog-dialog kita dengan makhluk-makhluk penunggu Gunung Tangkuban Perahu. Gitu Ndra, jadinya Ndra. Satu lagi Bah, boleh ya? Boleh. Kita sebagai muslim Bah, menyikapi tentang adanya legenda itu, dan hukumnya apa bila mempercayai legenda tersebut? Legenda ini karena merupakan cerita yang tidak diketahui asal usulnya, tentu kita sebagai seorang muslim gak boleh meyakini kejadian itu betul-betul terjadi 100%. Apalagi menyangkut dengan makhluk-makhluk Allah. Gunung itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Gak mungkin perahu ditendang tiba-tiba berubah menjadi gunung. Tentu itu sangat menyalahi syariat Islam. Tetapi sikap kita sebagai seorang muslim tentu mengambil pelajaran dari cerita tersebut gitu, dari legenda-legenda. Mungkin ada pelajaran yang ingin disampaikan para leluhur kita tentang cerita-cerita legenda atau asal muasal dari penamaan satu tempat. Yang jelas, yang namanya legenda itu sebuah cerita yang dianggap benar keberadaannya. Bagi seorang muslim tentu sandaran cerita kita yang benar kalau memang diceritakan oleh orang-orang yang benar dan bersumber dari sesuatu yang benar ya, bagi seorang muslim. Jadi hakikatnya untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, boleh-boleh saja kita mempelajari atau kita membaca cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai sandaran kebenaran, sebagai cerita itu betul-betul terjadi, tentu itu akan menyalahi syariat Islam seperti itu, terutama dalam kasus Sangkuriang. Iya, kalau secara syariat Islam kita nggak boleh meyakini kalau gunung itu memang terbuat karena perahunya Sangkuriang. Iya, karena syariat Islam mengatakan bahwa gunung dan benda-benda semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mau nanya dong. Tambahan dari Om Didi. Oke, Di. Ini kan tentang legenda, Pak Ustadz. Kira-kira ya, ada hubungannya dengan kerajaan Pajajaran? Nah ini Anda belum bisa jawab karena Anda juga belum tahu. Dan mungkin pertanyaan ini nanti Anda akan tujukanlah kepada makhluk yang memang muncul nanti. Gitu. Apalagi nanti mudah-mudahan sosok Aki juga bisa berinteraksi sama kita sehingga kita bisa bertanya tentang
tentang bahwasannya gunung itu ada sangkut paut enggak dengan kerajaan Pajajaran. Itu kan karena apa ya, ada tempat-tempat yang disakralkan sebenarnya kan. Biasanya kan kalau orang-orang dulu kan nyari tempat-tempat kayak gitu. Iya, tempat-tempat tinggi. Cuman setahu aneh sih Tangkuban Perahu tuh nggak punya satu tempat yang dijadikan sebagai tempat sarana ibadah. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman dia memang kawah aktif. Nah, Dan lebih dari satu kawah aktif di Tangkuban Perahu itu. Jadi banyak kawah di sana itu dan semuanya aktif semua. Itu luar biasa. Tapi apakah ada sangkut paut dengan kerajaan Sunda Pakuan, Pajajaran ataupun Galuh? Nah, kita nanti coba menelusuri seperti itu. tapi kalau untuk jin sendiri mereka senang ya Bos di tempat-tempat seperti itu. Iya. Jin itu senang menempati hutan, laut, genangan air dan lain sebagainya. Itu senang. Jin-jin kafir terutama ya. Itu senang dia. Lembah-lembah gitu. Itu memang tempat tinggal mereka. Seperti itu. Kita lurus. Masih lurus. Tentang liputan nanti juga apa yang terjadi, saya sendiri belum bisa memperkirakan ini apa yang terjadi. Dan juga saya juga belum menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan karena semuanya itu yang biasa saya lakukan itu mengalir begitu saja. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang spontan. Cuman arah tujuannya itu memang harus jelas. Kita ke lokasi itu dalam rangka pengungkapan tentang Kawah Ratu yang ada di puncak Gunung Merapi dan juga kaitannya dengan cerita rakyat yang menyangkut cerita Sangkuriang dan juga Dayang Sumbi. Nah, jadi pijakan kita ke sana. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita akan mengarah ke sana. Mudah-mudahan ada informasi yang valid yang bisa menambah wawasan kita sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang diceritakan. Oke Pak, satu lagi nih pertanyaan. Rencana kan kita mau, kalau emang waktunya cukup, kita mau ke tanjakan Yemen ini mah. Supaya kita dengar banyak kecelakaan. Nah, minta tanggapan sedikit Pak tentang tanjakan dan kecelakaan yang disangkut pautkan dengan manusia yang meninggal di situ gitu. Iya. Tanggapan. Jadi memang kalau secara Islam, saya berbicara secara agama kita itu sungguh mengenaskan ya. Ketika ada satu tempat yang memang sering terjadi kecelakaan, kita menisbatkannya kepada seseorang yang meninggal di tempat itu yang pertama kali. Kalau nggak salah sejarahnya itu Emen itu kejadian kecelakaan entah tahun 70-an atau 80-an itu. Yang mobilnya kebakar apa kalau nggak salah itu di situ ya. Sehingga ketika setelah kejadian itu muncullah banyak kejadian-kejadian kecelakaan di tanjakan itu dan mereka menisbatkan kecelakaan itu terjadi karena adanya sosok hantu gentayangan yang bernama Emen. Ini sangat-sangat memilukan kalau menurut saya gitu. Ketika sebuah musibah disandarkan kepada manusia yang telah meninggal dunia. Padahal kita kalau berbicara tentang keburukan orang yang telah meninggal dunia itu dihukumkan haram. Jadi kita nggak boleh membicarakan keburukan orang-orang yang telah meninggal kecuali dalam rangka pelajaran. Mengambil pelajaran seperti Fir'aun, Namrud dan lain sebagainya sebagai pelajaran buat kita. Tentang kejadian banyaknya kecelakaan di sana dan disangkut pautkan dengan sosok Emen yang gentayangan ini sangat memilukan dan ini semua bisa membawa dampak negatif lah ke kita semua. Makanya saya berharap jalan itu udah nggak disebut lagi dengan tanjakan Emen. Seharusnya kita dalam sikap kita sebagai seorang muslim ketika menghadapi taruhlah situasi seperti itu, almarhum Emen ini namanya kan Emen, iya, yang udah meninggal dunia karena kasus kecelakaan, seharusnya kita mendoakan dia. Iya. Setiap lewat jalan itu kita doakan, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Atau kita berdoa, ya Allah ampunilah Kang Emen yang telah meninggal di tempat ini.
Seharusnya seperti itu. Bukan kita jadikan sebagai tempat yang ditakuti sama kita. Hati-hati nih, kita udah mau masuk tanjakan Emen. Gitu. Karena secara logika, secara ilmu pengetahuan, memang kontur jalan di situ sangat-sangat berbahaya gitu. Tapi syukur alhamdulillah Pemda Bandung, Pemda Jawa Barat di Bandung gitu ya, masuk ke Pemkot. Ya Bandung apa Subang gitu, udah semakin melebarkan jalanan tersebut gitu dan berupaya keras untuk memberikan aturan-aturan yang bisa menghindari dari berbagai bentuk kecelakaan, keteledoran dan lain sebagainya. Jadi sekarang kembali ke diri kita ketika kita membawa mobil, kendaraan ke tanjakan seperti itu. Yang pertama sih kita memang harus menguasai medan dan kita punya pengalaman terhadap jalan-jalan yang turun menikup atau tanjakan menikup gitu. Kita harus punya pengalaman. Dan juga yang gak kalah penting adalah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu semua kita lakukan, insya Allah kecelakaan tidak akan terjadi. Dan yang terpenting itu, jangan kita sandarkan semuanya kepada almarhum Emen. Kesian dia, karena dia sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadanya. Iya, kesian dia. Seharusnya kita mendoakan dia, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahannya dan menerima segala kebaikan-kebaikannya selama hidup. Siapapun yang kita ketahui di satu jalan dia mengalami kecelakaan, meninggal dunia, kita mendoakan mereka. Atau kalau mau kita doa secara umum, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Ya, kita doakan mereka, orang-orang yang mengalami musibah kecelakaan sampai meninggal dunia, bukan malah kita menghembuskan sebuah mitos-mitos yang menyimpang dari ajaran Islam. Mungkin itu kali Indra sedikit banyaknya tentang tanggapan Anda tentang tanjakan Emen. Sejuk ya? Alhamdulillah. Kita sudah sampai di Tangkuban Perahu. Alhamdulillah, berkat doa sahabat siar semua, kita semua sudah sampai. Bandung juara. Lu kacamata dari mana? Nggak tahu, nemu di jalan. Ada. Mau dong aneh Korwil Bekasi. Kita lagi kunjungan ke Korwil Bandung, tepatnya di Tangkuban Perahu. Malam ini kita mau ada liputan di sini bersama Pak Ustadz. Saksikan terus ya. Jangan kemana-mana, tetap di siar dalam gelap. Udah tenang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Record dong. Udah kayak gini. Gitu tuh. Punya ayam mana ya? Mulep. Ente gini mana mulep? Alhamdulillah lagi di Tangkuban Perahu. Masya Allah. Mik di bawah kan, Mik? Dengan tim siar dalam gelap dengan Pak Ustadz Hakim Wazir. Semoga apa-apa yang direncanakan Allah selalu berikan kelancaran dan semoga liputan ini berjalan dengan lancar. Amin. Semangat Allah. Kenapa? Berat kepala. Kenapa emang? Ada apaan palanya? Kita dari mana, Mulai?
Tangkuban Perahu ya. Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh indah, Luar biasa ya. ciptaan Allah. Sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Syiar dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap saat ini, sore ini telah berada di Gunung Tangkuban Perahu. Tepat di belakang saya inilah yang dinamakan Kawah Ratu. Syukur alhamdulillah kita menempuh perjalanan yang lumayan lama karena memang banyak terjadi kemacetan di mana-mana. Tapi syukur alhamdulillah dengan izin Allah pada akhirnya kita sampai juga di lokasi Tangkuban Perahu. Dan insya Allah saya beserta kru Syiar Dalam Gelap akan mencoba mengungkap sisi-sisi lain dari sejarah atau legenda Tangkuban Perahu. Sebuah legenda yang tidak saja dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas, tetapi sudah meranjak ke mancanegara. Dan syukur alhamdulillah pada sore hari ini saya ditemani oleh Bapak Yaya selaku perawat pengurus daripada Gunung Tangkuban Perahu, yang menurut Pak Yaya kakek beliau merupakan juru kunci dari Gunung Tangkuban Perahu. Dan Pak Yaya sendiri merupakan penduduk asli di seputaran Tangkuban Perahu ini. Assalamualaikum Pak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehatnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jadi Pak Yaya, alhamdulillah nih kita udah nyampe ke sini. Ya, dan tepat di belakang kita ini yang namanya Kawah Ratu. Kawah Ratu. Betul, ya. betul. Jadi kalau dari namanya Kawah Ratu berarti ini kawah yang menjadi sentral atau apa ini? Ya, yang utamanya yang paling besar ya, ratunya. Iya, ya. Ratu. Berarti di wilayah atau seputaran Tangkuban Perahu ini ada berapa kawah ini? Kalau keseluruhan, kalau menurut penelitian vulkanologi itu ada 12. 12 ya, kawah, Masya Allah. Di antaranya Kawah Ratu ini yang paling utama. Ya, utama Ratu, Upas, baru Domas. Domas, ya. Oke. Pak Yaya begini, ya. Kita kan datang ke sini ini pengen sedikit mencari wawasan, mencari informasi tentang legenda masyarakat Indonesia, khususnya wilayah Bandung. Ini masuknya Bandung apa ya, Selatan atau Bandung Utara ya? Bandung Utara. Bandung Utara ya? Masuk di itu Bandung Utara, tapi sekarang masuk ke Kabupaten Bandung Barat. Oh, Bandung Barat. Ya. Oke. Ya. Ini kan ada sosok legenda masyarakat. Bahkan saya dari kecil udah tahu itu cerita tentang Sangkuriang dan juga apa ya disebutnya Ibu Ratu Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ya. Jadi kalau menurut Pak Yaya nih selaku penduduk asli sini sekaligus penerima garis kuncen dari kakek yang dulu sempat menjadi juru kunci di sini ya. Dulu kakek ya. Kakek. Jadi apa nih informasi yang Pak Yaya ketahui seputaran Gunung Tangkuban Perahu ini, terutama tentang sosok Sangkuriang dan juga Dewi Sumbi. Ya ini kan istilah cerita rakyat kan ya. Cerita rakyat. Betul. Ini namanya Gunung Tangkuban Perahu itu ya nama Sunda Gunung Tangkuban Perahu itu artinya gunung nangkub. Oh, nangkub. Ya. Nangkub itu apa tuh? Terbalik. Tengkurap. Oh, tangkub itu tengkurap. Ya, tengkurap. Ya ini gunungnya belakang. Ini. Ya. Jadi memang posisi gunung itu seperti perahu yang terbalik. Terbalik dari jauh. Dari jauh. Kalau ini kan kita di puncaknya, jadi nggak bisa persis karena ini udah di puncak gitu ya. Di puncaknya ya. Oh, jadi memang seperti perahu yang terbalik ya. Dari jauh. Dari jauh betul. Dan memang masyarakat seputar ini meyakini ya tentang cerita Sangkuriang dan Dewi Sumbi ya. Dewi Sumbi. Ya malahan kalau orang tua dulu
nggak nyebut Dayang Sumbi, ibu, cukup ibu aja. Oh, Ibu Ratu. Ibu Ratu ya. Dengan Eyang Sangkuriang. Eyang Sangkuriang. Tetapi dinisbatkan kepada Dayang Sumbi, ibu itu ya. Iya, Saya bukan Ibu Ratu Pantai Selatan. Oh, bukan. Ya ini ya mungkin ya namanya ratu perempuan kan. Betul. Yang di laut Masoro Kidul ya Ibu Naro Kidul. Ya ini ibu Tangkuban Perahu, Ibu Ratu Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Jadi memang beda lah ya, beda apa penisbatannya ya. Ya. Jadi apa namanya, memang cerita itu sudah ada dari turun temurun. Ya, iya. Ini kan saya cuman menyampaikan, nanti ada yang tanya ya mungkin yang seadanya dari sana aja. Yang legendanya Ibu Ratu Dayang Sumbi. Ya Ratu kan jadi harus sesuai dengan ininya gitu. Sesuai dengan kawahnya. Jadi yang ratuan kawah ini ya Ibu Ratu. Ibu Ratu sekaligus penguasa. Penguasa, betul. Nah, tapi kadang-kadang ini ada penguasa, tapi suka orang salah juga kaprah. Kuasa kan satu, tapi bukan itu yang dikuasakan. Yang dikuasakan mungkin di sini. Berarti tingkatannya ada yang lebih di atas. Ada yang lebih ya Allah ya. Betul. Jadi supaya jangan tojangnya gitu. Betul. Terus buat Payaya sendiri selama ada di sini kan hari-hari Payaya memang di sekitaran Kawah Ratu ini. Iya, di sini aja ya tiap hari. Ada mengalami kejadian-kejadian mistik nggak sih? Payaya pernah misalnya dimimpikan Ibu Ratu atau Eyang Sangkuriang, pernah nggak sosok mereka itu datang dalam kehidupan, baik mimpi ataupun wujud nyata itu? Maaf aja, saya belum pernah. Tapi saya yakin percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, itu ya. Itu aja kuncinya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Siapa yang bisa lihat Allah? Iya betul, Masya Allah. Maaf. Ya, iya. Nah, semacamnya itu juga. Ini kan bisa lihat. Yang nggak tahu dia mah lihat kita. Betul. Karena itu kan gaib. Betul. Dia bisa lihat kita nggak bisa. Yang penting kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi keyakinan kita jangan sampai melenceng. Betul. Tetap harus kepada Allah. Yang satu aja. Yang nomor satu. Nomor wahidah. Betul. Jadi mereka ya hanya seputaran karena cerita dari nenek moyang, leluhur gitu. Ya, hidup masing-masing lah. Tetapi memang kita meyakini setiap tempat pasti ada penguasanya. Iya, betul. Gitu. Ada yang dikuasakan, betul. Ada dikuasakan. Betul. Terus tentang pengunjung sendiri nih yang memang hadir atau mereka menikmati alam di Kawah Ratu ini, mereka ada nggak sih kejadian-kejadian aneh yang dialami para pengunjung, tiba-tiba kesurupan atau ada hal-hal yang aneh gitu? Ada nggak pernah kejadian seperti itu? Ya ada juga satu lah, ada juga. Ada pernah lagi ada. Pernah ya, tapi memang bukan sesuatu yang sering terjadi. Enggak ya. Enggak. Itu juga mungkin bukan disebabkan oleh mereka, biasanya karena kita sendiri begitu ya. Tapi yang jelas penguasa di sini memang welcome dengan adanya wisata di sini gitu. Apalagi kan panorama ini luar biasa. Jadi nih sahabat-sahabat Syiar yang berdomisili di wilayah Bandung apalagi sekitarnya, di Indonesia bahkan mancanegara, jangan lupa deh untuk menikmati destinasi pariwisata Kawah Ratu Gunung Tangkuban Perahu. Luar biasa. Selain di sini disediakan makanan yang enak, banyak warung, tempat oleh-oleh, pokoknya lengkap lah di sini. Untuk kita relaksasi ya. Apalagi ngelihat, Masya Allah, ciptaan Allah ini memang sungguh luar biasa. Kekuasaan Allah. Masya Allah, luar biasa ini. Dan kita juga saat ini alhamdulillah kondisi alam saat ini hujan, mendung, tetapi sekarang udah hilang lagi hujan. Itu ini penyambutan. Penyambutan ya? Penyambutan. Mas, padahal tadi udah hujan hampir gede, kita hampir gagal tadi ya. Tapi hilang. Nggak nyampe. Karena datang apa aja penyambutan. Penyambutan. Yang namanya yang dinyamakan gaib itu aja. Ya itu tadi. Iya, dia paham sih. Kita nggak lihat, dia kan lihat kita. Betul. Ini orang baik yang mau datang ke sini. Masya Allah, syukur alhamdulillah. Semua berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita bisa ngambil beberapa gambar. Dan insya Allah juga sore ini kita akan pergi ke satu tempat juga untuk mencari proses tempat untuk lokasi mediumisasi. Cuman yang jelas inilah sebuah legenda masyarakat Bandung pada khususnya, sebuah legenda yang menceritakan asal usul dari terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Namanya juga legenda, cerita rakyat yang turun temurun, di mana Gunung Tangkuban Perahu menurut cerita legenda
akibat dari emosi atau amarah Eyang Sangkuriang ketika menendang perahu yang dia buat gitu, dan perahu itu jatuh ke tempat ini dalam keadaan tangkup gitu, dalam keadaan tungkrap kalau bahasa kita itu tangkuban gitu, nangkup, dalam posisi nangkup. Tapi itulah sebuah cerita legenda masyarakat yang sudah berlangsung mungkin nggak sekedar ratusan, mungkin udah ribuan tahun karena memang suku Sunda ini merupakan penduduk Jawa yang paling tua, Pulau Jawa yang paling tua. Dan sejarah itu juga sudah menasional. Siapapun yang hidup di akhir-akhir atau di awal tahun 90-an pasti ada di buku-buku sejarah itu tentang cerita rakyat Sangkuban Perahu, di mana Sangkuriang menaruh hati kepada Dayang Sumbi yang pada hakikatnya ternyata dia adalah ibunya. Tapi kita akan mencoba untuk mencari hikmah pelajaran dari cerita itu, yang mana mudah-mudahan dari cerita rakyat kita bisa mengambil pelajaran sebagai pedoman hidup bagaimana kita bersikap. Karena saya yakin semua cerita rakyat pasti mengandung pelajaran. Nggak sembarangan para leluhur kita itu menceritakan satu kejadian. Pasti ada manfaatnya buat kita. Nah, tinggal kita nih generasi belakang untuk berpikir positif, ambil yang baik-baik dan hilangkan yang buruk-buruk, karena hakikatnya seperti itu. Karena kita penerus. Nah, kita penerus benar ya. Tapi di sini itu saya dengar ada gua Kahuripan juga. Oh iya, di atas. Dari di atas sini ya? Ketinggian kejauhan 1 kilo. 1 kilo ya jarak dari tempat ini ya. Jadi guhanya itu bunker ya. Bunker peninggalan Belanda. Tempat persembunyian atau? Ya mungkin persembunyian dulunya kan istilahnya kalau dulu styling istirahat di sana gitu ya. Tapi gua itu tembus atau tembus ya? 30 meteran dari sini ke luar, 30 meter. 30 meter. Setelah itu buntu langsung. Buntu ya. Buntu. Tapi di dalam ada ruangan buat ada yang niat tawasul atau berdoa, ada tempat ruang di dalam. 2 meter ke 7 meter di dalam. Jadi kalau gua mah parat. Iya. Tapi di dalam ada ruangan. Ada ruangan tersendiri lah ya. Itu mungkin yang zaman dulunya dipakai sebagai tempat persembunyian. Persembunyian ya. Memang mengumpat akhirnya. Ngumpet ya. Masya Allah. Oke lah sahabat siar, sedikit banyaknya mungkin itu obrolan saya bersama Pak Yaya. Selebihnya kita nanti akan mengikuti prosesi. Tapi ada masukan sedikit bisa. Oh iya, boleh apa? Begini, ini kan jadi jangan sampai putus, jangan sampai punah. Jadi di sini tiap tahun ada syukuran ruatan namanya. Merawatnya, mengarawat itu ya itu. Ruatan. Ngaruat. Apa yang dilakukan dalam acara ruatan itu, Pak ya? Itu acaranya ruatan potong kambing. Biasa ngariung, ya berdoa lah gitu. Ya biasa bikin itu bisa saja biasa tumpeng-tumpeng gitu. Buat makan itu udah berdoa ya. Gitu. Syukuran lah gitu ya. Syukuran dimakan sama masyarakat yang hadir. Masyarakat, betul. Oke. Gitu, dan itu dilakukan setiap hari setiap bulan Syuro. Kalau bahasa Abah Muharram. Muharram. Bulan Muharram aja lah. Ya. Muharram. Ya, tanggal 1 atau tanggal? Tergantung ada dananya. Kalau ini kan ini reongan isinya gotong royong ya. Gotong dari warung-warung ya di tagihan ada yang 5.000, ada yang 10. Kalau udah kumpul buat kambing, buat hajatan baru dilaksanain. Gitu. Ya Abah pelaksana gitu. Pelaksana. Dan itu sudah berlangsung berapa lama acara? Ya semenjak dari nenek ya. Semenjak dari turun temurun betul. Alhamdulillah belum putus ya sekarang sama Abah. Ini Abah udah 71 tahun tapi udah di ke anak. Nanti kalau Abah mati mati satu harus tumbuh 1000 gitu. Nanti mungkin ke anak kan jangan punah. Iya betul harus dilestarikan ya. Dilestarikan betul. Terus ini Mbak, itu ada kambing khusus nggak sih yang harus dipotong? Yang penting itu kaki 4 aja namanya. Yang penting kaki 4 mau hitam mau itu nggak apa. Kaki 3 nggak boleh ya? Enggak jangan nggak boleh. Kan itu masuk ke apa namanya? Kalau ke masjid kurban kan nggak boleh. Sama ini harus yang murni lah. Murni ya. Namanya kambing ya. Istilahnya nggak boleh cacat sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting itu dalam prosesi ruat kita memang itu untuk sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Amin. Allah memberikan keselamatan. Jangan sekali-kali diselewengkan meminta keselamatan pertolongan kepada selain Allah. Yang penting itu. Ya, kira-kira Pak Yaya ada lagi yang ingin disampaikan sebagai inian masukan buat kita? Ya mungkin
udah aja lah gitu. Udah ya? Udah gitu aja ya? Udah lengkapnya. Udah ya? Cuman maaf, kalau nanti kan ada yang bilang mau ke sana, abang nggak bisa kan. Oh, ya kakinya. nggak apa-apa. Tapi doa aja ya. Amin, amin. Dengan insya izin Allah. aja lah. Amin, amin. Silahkan aja di tempat, karena ini udah, karena itu kaki ini juga. Masih kaki Tangkuban Perahu ya, Kaki gunung masih ini kaki. ya, masih kaki Satu ya. area ini masih Subang, ini udah masih kaki Tangkuban Perahu. Luas Iya, berarti luas. Tangkubannya. Ya, luas. Terima kasih Bapak Yaya udah memberikan izin dan mudah-mudahan acara nanti malam juga berjalan dengan lancar, sukses. Ya, betul. Dan yang terpenting kita bisa mengambil hikmah dari setiap perjalanan dan penerusan kita. Baiklah, Pak Yaya, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya. ya. Mudah-mudahan selalu diberikan Amin, kesehatan, amin, keberkahan dalam hidup. Terima kasih banyak Abah ditemukan dengan Abah Anom. Alhamdulillah. Ditemukan dengan Abah Anom, alhamdulillah. Nama baru Abah Anom. Mantap. Abah Anom. Belum tahu ya? Ini kan Nom, yang dalamnya yang tua. Dalamnya yang tua nih. Anom itu artinya muda. Muda. Jadi dalamnya orang tua itu. Kolot dalamnya. Oke, sahabat siar, mungkin itu saja. Insya Allah kita akan melakukan proses mediumisasi untuk lebih dalam lagi mengungkap tentang sejarah atau cerita legenda daripada Gunung Tangkuban Perahu. Jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Tidak tahu. Tahu. Ya tahu dari sekolah dulu waktu belajar Pak. Seperti itu. Tidak tahu. Tahu, cuman sedikit-sedikit Pak. Itu juga ya dari orang tua ke orang tua ke orang tua gitu. Iya. Yang saya ketahui tentang legenda Sangkuriang adalah ada apa sih, suatu tokoh yaitu Sangkuriang. Dia apa sih namanya, kalau nggak salah nih ya, yang menurut cerita yang saya dengar, yang saya baca, ada anak yang durhaka gitu ya sama orang tuanya. Terus dia nendang apa sih, perahu gitu ya, tiba-tiba ya jadi menangkup gitu si perahunya, jadilah tangkuban yang ada di belakang. Seperti itu sih kurang lebih, mohon maaf ya kalau salah. Seorang anak mencintai ibunya dan ibunya mungkin tidak menerima dicintai oleh anaknya, dan anaknya dikasih syarat bikin danau tapi tidak tercapai, dan perahunya itu ditendang sama anaknya itu sampai jadi gunung ini. Seperti itu kira-kira. Tidak tahu. Taunya dari cerita rakyat aja. Tapi pernah tahu ya? Iya. Menurut orang tua saya dahulu gitu kan, ini legenda Sangkuriang itu asalnya legenda dari seorang anak yang mencintai kepada seorang ibunya gitu, yang akhirnya kan tidak direstui oleh dewata tersebut gitu. Yang akhirnya ya kita ringkasnya saja, jadi sampai tidak direstui, akhirnya dia marah, ditendanglah perahunya. Seperti itu ringkasan ceritanya. Jadi gitu. legenda itu bercerita tentang seorang anak yang mencintai ibunya. Yang ibunya sendiri gitu. Nah, kalau saya tanya nih, Pak Rudi cinta nggak sama ibu? Kalau cinta lebih dari ini, tapi sayang gitu. Oh, jadi nggak cinta? Cinta kan sama ini beda habis. Kalau sayang jadi begini itu sebenarnya legenda itu bercerita seorang anak ingin menikahi. Nah, ibu. menikahi Kalau cinta, saya cinta sama ya, ibu. seperti itu. Jadi begitu ya. Begitu sepertinya, ingin ya. menikahi. Iya, ingin menikahi seorang ibunya. Ibunya itu kan awet muda. Jadi muda. awet muda karena kan ibunya nggak pernah makan makanan yang Ya, bernyawa. betul. Itu kan jadi makanan sayuran seperti itu. Jadi inilah tumbuhnya cantigi, bukan ini pohon-pohon cantigi. Cantigi itu pohon awet muda. Itu kalau kita bilang ini awet, pohonnya pucuknya yang merah itu bisa dimakan loh Pak. Buat lalapan sambal, yang buahnya yang warna hitam itu bisa dimakan juga gitu. Terima kasih kalau Ya, gitu sama-sama. Pak Rudi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses Amin, dagangnya laris amin. ya. Amin. Oke, sahabat siar, itu tadi beberapa wawancara kita dengan beberapa pengunjung ya. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, pengunjung-pengunjung yang mungkin usianya di bawah 25 tahun ataupun 30 tahun itu nggak tahu tentang legenda Sangkuriang.
Tetapi bagi mereka yang hidup di tahun yang di usia di atas 30 mungkin sedikit banyaknya pernah mendengar. Jadi intinya memang legenda itu dari cerita Pak Rudi itu ada seorang anak yang ingin menikahi ibunya sendiri karena memang ibunya itu terlihat awet muda dan dia sendiri percaya nggak percaya kalau wanita yang dia cintai yang ingin dinikahinya itu ternyata ibunya karena seusia dengannya, dan itu berkaitan dengan pohon apa namanya tadi itu pohon awet muda. Perlu juga ini saya tes ini. Tes Betul buat nggak, apa? Jik? Awet muda Jik. Berawet muda. Ya. Oke, jadi begitu sahabat siar. Insya Allah kita malam hari ini akan melakukan prosesi mediumisasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang legenda Sangkuriang dari sisi-sisi yang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Tetapi siar dalam gelap. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu,